ابتغاء لمرضات الله ورحمته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونية بأستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا رب متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي. Surah Al-Baqarah ayat 268. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. Bilfahsya itu huruf terakhirnya hamzah. Sebelum hamzah ada alif. Jika waqaf cara bacanya nabr atau nabroh. Jadi ditekan sehingga suaranya meninggi, lebih tinggi dari huruf di sebelahnya. Kalau tidak dinabr atau nabroh, tidak ada penekanan, nanti bunyi hamzahnya hilang. Seperti ini yang hamzahnya hilang. Bil fahsya. Nah, tidak ada hamzah. Jadi dinabr atau nabrohkan. Bil fahsya. Nah, itu namanya nabr atau nabroh. Selanjutnya, wallahu ya'idukum maghfiratum minhu wa fadla. Wallahu ya'idukum maghfiratum minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitonu, syaitan itu ya'idukum, menakut-nakuti, menyediakan untukmu sekalian. Maksudnya menakut-nakuti. Al-faqro, dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Wa ya'murukum, dan syaitan itu menyuruhmu sekalian bil fahsyai, untuk melakukan kejahatan. Wallahu, sedangkan Allah ya'idukum, menjanjikan untuk kamu sekalian maghfiratan,
adanya ampunan minhu dari Allah, wa fadlan dan keutamaan. Wallahu Allah wasi'un maha luas, alimun maha mengetahui. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti. Ya'idu juga berarti menjanjikan. Maksudnya janji di sini janji yang nakut-nakuti. Ini berhubungan dengan ayat sebelumnya di mana kita diperintahkan untuk berinfak sedekah dengan thayyibati ma kasabtum, dengan rizki kita yang baik-baik. Lalu Allah memberitahu kita bahwa ketika kita akan berbuat baik, diantaranya berinfak, bersedekah, maka pastilah setan itu akan menakut-nakuti kita dengan perasaan fakir miskin. Artinya kalau kita bersedekah itu pasti ada rasa takut. Takut misalkan harta berkurang, takut kita juga masih punya kebutuhan yang lain. Kalau saya begini, nanti yang begini bagaimana? Kalau saya mensedekahkan sebagian harta saya, bagaimana dengan anak-anak saya? Anak-anak saya kan masih butuh biaya dan lain sebagainya. Jadi begitulah setan itu menakut-nakuti kamu sekalian dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Maksudnya takut fakir, takut miskin ketika kita menyedekahkan sebagian harta. Wa ya'murukum, dan setan itu selalu memerintahkan kepadamu sekalian bil fahsai, untuk berbuat keburukan. Wallahu, sedangkan Allah sebaliknya, ya'idukum, memberikan, menjanjikan untukmu adanya ampunan, minhu dari Allah, wa fadlan dan keutamaan. Jadi ini kebalikannya dengan yang dijanjikan oleh setan atau iblis. Allah justru menyediakan adanya ampunan dan juga wa fadlan, karunia, keutamaan atau karunia yang sangat banyak. Ini kebalikannya dari kefakiran atau kemiskinan. Jadi intinya memang orang yang akan berbuat baik seperti berinfak, bersedekah, itu pasti dia akan mendapatkan ujian secara batin di dalam perasaannya. Dalam sebuah hadis Rasul menjelaskan tentang ayat ini bahwa dalam sebuah sabdanya Rasul bersabda bahwa inna lisyaitani lammatun bibni Adam. Sesungguhnya setan itu selalu membisikkan sesuatu di dalam hati manusia keturunan Adam. Walil malaki lammatun. Begitupun juga dengan malaikat, juga senantiasa memberikan bisikan-bisikan. Fa amma lammatus syaitan i'adun bisyarri wa takdzibun bil haqqi. Bisikannya setan itu adalah bisikan dorongan agar manusia itu i'adun bisyarri, mengulangi lagi melakukan keburukan. Itu bisikan dari setan. Wa takdzibun bil haqqi, dan bisikan-bisikan dari setan itu bentuknya adalah pendustaan, pengingkaran terhadap kebenaran. Bagaimana dengan bisikan malaikat? Walammatul malaki, sedangkan bisikannya malaikat itu juga i'adun, tapi i'adun bil khairi, jadi membisiki, menyuruh agar kita itu mengulangi kebaikan. Jadi malaikat itu senantiasa membisikkan agar kita terus-menerus melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. I'adun bil khairi wa tasdikun bil haqqi, dan bisikannya malaikat itu adalah bisikan yang membenarkan yang hak. Jadi tiap saat itu pasti akan ada bisikan-bisikan. Jadi kalau mau satu sisi ada bisikan setan yang menyuruh untuk mengulangi lagi perbuatan buruk, ada juga bisikan dari malaikat untuk terus-menerus melakukan
kebaikan. Faman wajadalik falya'lam annahu minallah. Nah, barang siapa yang mendapatkan bisikan untuk melakukan kebaikan, maka falya'lam annahu minallah, maka ketahuilah bahwa bisikan itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita terbesit dalam hati kita kepengin ibadah, kepengin sedekah, kepengin sholat, kepengin berangkat ke masjid, segera lakukan, karena pada hakikatnya bisikan itu dari malaikat hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kebaikan itu jangan ditunda. Sedangkan kalau ada bisikan yang buruk, hati-hati. Kalau engkau mendapati bisikan yang baik itu, maka ketahuilah bahwa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyahmadillaha, maka memujilah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman wajadal ukhra, tetapi sebaliknya, kalau dia mendapati dalam dirinya ada bisikan-bisikan lain yang mendorongnya, menyuruhnya untuk melakukan keburukan, maka ketahuilah bahwa itu dari syaitan dan segera minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yakinilah bahwa kalau ada kebaikan itu pasti dari Allah. Makanya kalau ada kebaikan jangan ditunda-tunda. Jadi tiap saat itu orang hidup itu selalu dibisiki dua hal itu secara terus-menerus. Bisikan untuk melakukan keburukan, bisikan untuk melakukan kebaikan. Nah, kaitannya dengan infak, kaitannya dengan sedekah pada ayat sebelumnya, bahwa ketika orang itu kepengen bersedekah, pastilah di situ muncul pula dua bisikan. Bisikan dari setan yang membisikkan rasa takut. Takut apa? Takut hartanya akan berkurang, takut nanti kalau banyak sedekah akan menjadi miskin. Sementara malaikat akan memberikan bisikan bahwa Allah itu maha kaya, Allah itu pasti akan mengganti semua rizki. Nah, tinggal dua bisikan itu hanya sekedar membisikkan. Jadi istilahnya setan, iblis, malaikat itu hanya membisikkan. Keputusannya ada di siapa? Keputusannya ada di kita. Keputusannya ada di tangan manusia itu sendiri. Makanya kita lihat berita-berita kejahatan itu enggak ada kabarnya kejahatan dilakukan oleh iblis atau setan, yang enggak ada beritanya. Setan melakukan pencurian, ini enggak ada. Karena mereka itu cuma bisiki-bisiki saja. Nah, keputusan itu tetap ada pada kita. Nah, hanya kita keputusannya itu mau condong kemana? Mau condong ke bisikannya setan atau condong ke bisikannya malaikat. Nah, disitulah kita harus benar-benar hati-hati agar jangan salah pilih. Kita diberi akal pikiran, dengan akal pikiran itu kita bisa mengetahui, bisa memutuskan dengan keputusan yang terbaik. Aku akan mengikuti bisikan setan atau mengikuti bisikan malaikat. Nah, setiap kali kita mengikuti bisikan malaikat, kita melakukan kebaikan, maka kita pasti akan diberi kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Tetapi begitu kita mengikuti bisikan setan, kita pun akan dibantu oleh setan, sehingga dari kemudahan melakukan kejahatan A kemudian berlanjut melakukan kejahatan B dan seterusnya. Nah, jadi harus berhati-hati karena apa? Setan itu tidak pernah meninggalkan kita, selalu berusaha dari depan, belakang, kanan dan kiri. Jadi mereka itu selalu mengiringi kita agar jangan sampai itu ibadah kita itu bisa murni, bisa fokus tanpa gangguan. Dan hebatnya setan itu, mereka itu militan. Jadi ciri-ciri bisikan dari setan itu bahwa setan itu pantang menyerah.
Bisikan itu ada dua, ada kalanya bisikan berasal dari setan, ada kalanya bisikan itu dari nafsu manusia sendiri. Nah, setan ini pantang menyerah. Pantang menyerahnya itu bagaimana? Pantang gagal. Misalkan ada orang mau berangkat jamaah subuh di masjid. Ketika masih tidur sudah bangun, itu setan udah bisikan, udah nggak usah berangkat begitu. Ketika orang tersebut lalu bangun, tetap bangun, apakah setan terus menyerah? Tidak. Ya berangkat tidak apa-apa, tapi jalannya pelan-pelan, wudunya nanti saja, kira-kira udah mau qomat. Ternyata dia berdiri kemudian wudu, berangkat ke masjid. Apa setan itu menyerah? Enggak. Kamu jalannya santai saja, itu baru adzan kok. Begitu nyampe ke masjid, apakah setan itu putus asa dan menyerah? Ya tidak. Nanti kamu nggak usah sholat qobliyah subuh, nggak usah tahiyat masjid. Pokoknya masuk masjid kira-kira langsung sholat subuh. Ternyata ini tetap masuk masjid, tetap qobliyah subuh, tetap tahiyat. Apa setan terus menyesal dan putus asa? Tidak. Ya kamu qobliyah lah, tidak apa-apa, tahiyat tidak apa-apa, tapi kamu nanti nggak usah baca surat, cukup baca Fatihah saja langsung ruku gitu. Ternyata dia tetap baca surat. Setan pun tidak menyerah. Ya kau baca surat, tapi suratnya jangan panjang-panjang, yang kira-kira cepat selesai lah begitu. Terus begitu sampai begitu ini orang tetap sholat subuh, masih juga nggak menyerah. Ya kau sholat subuh lah tidak apa-apa, tapi kamu nggak usah ikut wiridan, kamu kan punya urusan banyak di rumah gitu. Ternyata rampung subuh ikut wiridan juga. Menyerah tidak setan? Nggak menyerah. Ya ikut wiridan tidak apa-apa, tapi kamu nggak usah ikut ngaji, pulang saja, pulang. Ngaji kan bisa nanti di TV gitu. Ternyata ikut ngaji, menyerah enggak? Tidak ada menyerahnya. Seperti itu loh militannya iblis atau militannya setan. Jadi kita ini kan perang sama mereka. Jadi kita harus tahu karakter mereka. Maka militan juga harus dilawan dengan militan. Mereka pantang menyerah. Mestinya kita dalam melakukan kebaikan itu jangan kalah sama setan, jangan mudah pantang menyerah. Maka orang itu bisa hebat, ini kata ulama, kalau dia bisa melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan keinginan buruknya. Jadi kalau kerentek kepengen melakukan A tapi buruk, maka perbuatannya harus B. Setiap kali ada kerentek keinginan melakukan keburukan, maka lakukan yang sebaliknya. Kalau kita bisa seperti itu tingkatan kita itu bisa tingkatan ulama, tingkatannya waliullah. Jadi mereka itu setiap kali ada bisikan-bisikan kepengen melakukan yang tidak baik, justru yang dilakukan adalah kebalikannya begitu itu. Jangan ke masjid lah, justru malah berangkat ke masjid. Jangan bersedekah lah, justru malah bersedekah. Jadi kalau bisa kita itu seperti itu, jadi bikin kecewa setan. Tapi kalau yang kita lakukan dibisiki begitu, terus nurut dan seterusnya, nah itu bikin bahagia mereka. Nah, selain bisikan dari setan, ternyata kita itu melakukan keburukan juga ada dorongan dari nafsu kita sendiri. Jadi musuh kita itu dua, ya setan, ya nafsu kita sendiri. Nah, kalau nafsu itu cirinya itu hanya mencari kepuasan saja, ya. Jadi nafsu itu hanya nyari kepuasan. Kalau setan itu tidak penting yang penting pokoknya ketika setan membisikkan keburukan, yang penting itu dilakoni, itu bagi setan itu sudah cukup. Tapi kalau nafsu tidak begitu, nafsu itu mengejar kepuasan. Ini dua-duanya setan ya membisikkan kepada keburukan, nafsu juga lebih banyak la ammaratum bisu, menyuruhmu melakukan keburukan.
walaupun tidak seluruhnya nafsu, tapi kebanyakan nafsu juga membisikkan, menyuruh kepada melakukan keburukan. Maka alangkah baiknya kita juga melakukan sesuatu yang berkebalikan dengan yang diinginkan oleh nafsu. Misalkan nafsu kita itu kepengin nambah makan, justru yang kita lakukan adalah sebaliknya. Ketika nafsu ini kepengin tidak berpuasa, justru kita lakukan yang sebaliknya, yaitu berpuasa. Nah, nafsu ini kalau dituruti itu juga menimbulkan kecelakaan. Di dunia ini kata para ahli kesehatan itu kan banyak penyakit yang berasal dari makanan kan ya. Jadi kalau orang tidak bisa mengendalikan nafsu makannya, apa saja itu dimakan, ya akhirnya penyakitnya banyak. Nah, itu di dunia. Jadi kita harus berhati-hati. Ada bisikan keburukan itu ada kalanya berasal dari setan, ada kalanya dari nafsu kita sendiri. Nah, yang harus kita ikuti adalah bisikan-bisikan kebaikan yang itu berasal dari malaikat dan pada hakikatnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.